Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Daharat Pagi. Ya, perkenankan saya juga menyapa umat Santo Yakobus Sorowajan Utara. Semoga semua diberkati Tuhan. Kita akan menerima sabda Tuhan sebelum kita beraktivitas atau bekerja. Marilah kita buka dengan kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Dengarlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini dapat saya renungkan, ya, bahwa karena puasa kedagingan, karena keinginan berpuasa, maka banyak orang-orang menolak kehadiran nabi-nabi yang mewartakan akan datangnya keselamatan. Banyak di antara mereka yang diusir atau bahkan dibunuh. Dan ketika Sang Firman yang menjadi manusia datang ke dunia,
juga banyak di antara orang-orang yang menolak dia, karena kehadirannya akan merebut kekuasaan dari banyak orang. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di akhir perikop bahwa orang-orang Farisi banyak yang menolak, orang-orang atau imam-imam kepala juga banyak yang menolak, dan barang siapa yang menolak keselamatan Sang Firman yang menjadi manusia oleh Tuhannya atau oleh Bapa yang mengutusnya akan dibinasakan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk percaya kepada Sang Firman yang menjadi manusia, yang telah mengorbankan hidupnya untuk penebusan dosa. Ia telah setia terhadap perutusannya. Ya, kita dipanggil untuk mengimaninya. Ya, salah satu cara untuk mengimani bahwa kita sebagai pengikut Kristus adalah dengan berpantang dan berpuasa. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ya, marilah kita membuka hati untuk terang Roh Kudus, supaya selalu menuntun hidup kita untuk selalu bersatu dengan Kristus. Dengan bersatu dengan Kristus, kita akan menerima keselamatan. Marilah kita mohon penyertaan Tuhan untuk semua hidup kita, untuk semua pelayanan kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi kekuatan hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.